hari ini kita akan belajar tentang orang-orang yang memberi diri dibaptis. Ya, yaitu keluarga Kornelius, sanak saudara, dan sahabat-sahabatnya, mereka memberi diri untuk dibaptis. Itu tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 48. Nah, kisah ini menceritakan perjumpaan antara keluarga Kornelius dan Petrus. Dan menarik sekali Bapak Ibu Saudara, sebab pertemuan Kornelius dan Petrus adalah perjumpaan yang begitu indah. Oh, perjumpaan ini adalah perjumpaan yang manis. Kenapa saya sebut ini adalah perjumpaan yang indah dan manis? Karena perjumpaan ini adalah perjumpaan yang dirancangkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk berjumpa dengan Kornelius. Kornelius pada waktu itu selesai dia berdoa. Ya, kira-kira jam 3 petang, kira-kira jam 3 sore. Malaikat Tuhan masuk ke rumah Kornelius dan berbicara kepada Kornelius. Malaikat Tuhan bilang kepada Kornelius, "Kornelius, utus orang untuk menjemput Petrus. Undang Petrus untuk datang ke rumahmu." Singkat cerita, dengan penuh ketaatan kepada perintah apa yang diperintahkan malaikat ya kepada Kornelius, Kornelius langsung mengutus beberapa orang untuk menjemput Petrus. Dia mengundang Petrus untuk datang ke rumahnya. Dan yang menarik adalah ketika dia mengutus orang, Kornelius juga punya inisiatif mengundang sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk menyambut Petrus. Dan beberapa hari kemudian sampailah Petrus di rumah Kornelius. Dan Kornelius menyambut Petrus dengan sukacita bersama dengan sanak saudara dan sahabat-sahabatnya. Mereka menyambut Petrus yang adalah seorang rasul. Dan perjumpaan itu berlangsung dengan indah. Dan Kornelius berkata kepada Petrus, "Petrus, sampaikan apa yang telah ditugaskan Allah kepadamu. Sampaikan kepada kami. Kami siap mendengarkan. Kami siap dengar berita Injil." Dan Petrus menyampaikan Injil bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mengasihi manusia. Itulah sebabnya dia datang ke dalam dunia. Dia berbuat baik, menyembuhkan banyak orang sakit. Dan setelah itu ia ditangkap, dia dianiaya, dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada kami sebagai murid-murid. Dan Petrus bilang, "Kami adalah saksinya, aku adalah saksinya. Setelah kebangkitannya kami makan bersama dengan dia." Lalu dia menceritakan dia juga adalah hakim bagi orang-orang mati dan orang-orang yang hidup. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia tidak akan dihukum, maka ia akan diselamatkan. Lalu ketika mereka mendengar Injil yang disampaikan oleh Petrus, Kornelius bersama dengan seisi rumahnya, sanak saudara dan sahabat-sahabatnya, mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Mereka menjadi percaya. Mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan setelah mereka percaya, mereka dibaptis. Ya, saya baca Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Wow, pertemuan itu adalah pertemuan yang indah. Setelah mereka mendengar Injil, mereka menangkap dan mereka menjadi percaya. Mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup mereka. Mereka diselamatkan. Dan langkah selanjutnya yang mereka lakukan adalah mereka memberi diri untuk dibaptis. Terjadi sukacita yang besar, terjadi lawatan Tuhan yang besar. Dan setelah mereka dibaptis, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka meminta Petrus untuk beberapa hari ya, tinggal bersama dengan mereka.
Yang artinya mereka rindu, mereka haus akan penjelasan-penjelasan tentang kebenaran firman Tuhan. Kewajiban orang yang telah dibaptis adalah cinta terhadap firman. Ya, saya baca Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataan itu, menerima Injil dari Petrus ya dalam Kisah Para Rasul 2, memberi diri dibaptis. Setelah dengar Injil, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kewajiban bagi mereka yang telah dibaptis, mereka harus cinta terhadap firman Tuhan. Mereka harus bertekun dalam mendengarkan firman, melakukan firman dalam hidup mereka. Itu kewajiban yang pertama. Dan kewajiban yang kedua adalah mereka harus bertekun dalam persekutuan. Tidak boleh orang yang sudah dibaptis lalu mereka selesai dibaptis lalu selesai. Engkau harus cinta firman Tuhan. Dan yang kedua, engkau setia bertekun dalam persekutuan. Setialah di gereja lokalmu, saudara. Karena di sana engkau akan mengalami perubahan demi perubahan. Di sana engkau akan bertumbuh. Dan yang ketiga adalah orang yang telah dibaptis yang menjadi kewajiban saling memperhatikan. Yang di dalamnya ada murah hati. Mereka berkumpul, ya, mereka berkeliling dari rumah ke rumah. Mereka makan bersama, mereka memecah-mecahkan roti dan mereka berbagi, saudara. Orang yang sudah dibaptis, langkah selanjutnya adalah orang itu saling memperhatikan, suka memperhatikan orang lain. Orang itu murah hati. Dan yang terakhir, senantiasa berdoa, saudara. Inilah yang harus kita lakukan setelah kita dibaptis. Kesimpulan firman Tuhan, engkau yang sudah dibaptis, lakukan 4 hal ini. Ya, dan ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Cinta firman, bertekun dalam persekutuan, murah hati, memperhatikan orang lain, berbagi, dan yang terakhir, bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.